Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang blockchain. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Wijaya. Nama saya Nasra Fatia Fasya. Nama saya Sinan Arun Jesi Saiturnawan. Nama saya Zainadin Fatul Rahman. Ini presentasi dari kami. Ya, jadi blockchain itu adalah buku besar terdesentralisasi digital yang bisa kita akses secara transparan. Jadi gimana sih cara kerja blockchain itu? Blockchain itu adalah setiap kita membuat transaksi kesepakatan, dia akan mengenerate sebuah blok. Nah, kita sebut blok pertama ini dengan genesis block dengan kode 00. Lalu setiap menitnya atau sesuai yang diatur oleh developer itu akan membuat blok baru jika kita membuat sebuah transaksi baru. Lalu terus seperti itu sampai blok-blok seterusnya. Tapi kenapa sih blockchain itu katanya aman? Nah, jadi si blockchain ini cara kerjanya, setiap dia ingin membuat blok baru, dia akan melihat si kode-kode ini. Kode-kode ini itu disebut hash atau hash ya. Hash itu terdiri dari 64 karakter, huruf alfanumerik dan numerik yang dikombinasikan. Jadi ada sekitar 4,5 oktillion kombinasi. Itu terbatas, namun kita belum butuh untuk mengembangkannya. Jadi nanti dia akan melihat si blok ini, dia akan catat di sini, dan si blok baru ini akan mengenerate hash yang baru. Hashnya ini adalah berbentuk pola-pola matematika yang sangat kompleks. Jadi jika ingin menghack atau meretas suatu blok, dia harus meretas dari yang terbaru sampai ke yang terlama untuk mengubah data-datanya. Lalu untuk apa sih blockchain ini? Banyak yang menyebut blockchain itu hanya untuk cryptocurrency, untuk Bitcoin. Namun tidak hanya itu. Blockchain itu bisa kita pakai untuk data-data, menyimpan pasokan dan transaksi-transaksi lainnya. Selain itu kita juga bisa menggunakan blockchain sebagai alat untuk voting, untuk alat transparansi pemerintahan yang nanti akan dibahas di poin selanjutnya. Selanjutnya untuk memvalidasi setiap transaksi, tentunya kita perlu hardware yang mumpuni. Nah, di sini ada hardware, ada PC, ada application specific integrated circuit dan GPU. Nah, seperti yang kita tahu, PC itu adalah untuk kita membuat atau bergabung dengan jaringan-jaringan internet. Jadi kita bisa melakukan cek data di sana lewat PC ini. Namun masalahnya PC ini tidak bisa memvalidasi masalah-masalah matematika untuk memvalidasi setiap bloknya. Maka dari itu kita perlu menggunakan GPU discrete. Nah, seperti yang kita tahu pada zaman COVID itu GPU itu naik drastis. Itu karena setiap miner atau para validator itu menggunakan GPU dari RTX misalnya yang speknya tinggi itu untuk mining. Mining itu adalah istilah lain dari memvalidasi suatu blok di dalam blockchain. Namun ada suatu kendala di mana GPU itu kan khususnya itu untuk grafis ya. Jadi para miner ini berusaha membuat alat yang lebih efisien, yang lebih khusus untuk cryptocurrency. Lalu dibuatlah alatnya bernama Application Specific Integrated Circuit. Alat ini adalah khusus untuk memvalidasi blok-blok pada blockchain. Namun masih ada sedikit masalah, yaitu masalahnya itu dayanya yang sangat besar. Jadi di sini tantangan di hardware-nya itu adalah kita memerlukan spesifikasi dan daya yang sangat besar dari membuat blockchain ini. Lalu lainnya ada server, ada storage dan jaringan internet. Tentunya karena blockchain ini terhubung dengan jaringan internet, kita memerlukan jaringan internet, kita memerlukan server khusus untuk bergabung dengan node yang para developer itu buat untuk memvalidasi bagaimana si data itu ada atau tidak. Lalu yang lainnya adalah solusinya itu ada, mungkin kita bisa menggunakan energi terbarukan untuk membackup daya dari si hardware ini. Seperti ada kasus di Timur Tengah, itu mereka menggunakan gunung vulkanik sebagai
dayanya sebagai pembangkit listrik, dan pembangkit listrik itu digunakan untuk mining. Yang selanjutnya setelah hardware kita akan membahas tentang software dan brainware-nya. Selanjutnya yaitu ada software dan brainware blockchain. Pertama-tama mari kita membahas dari software terlebih dahulu. Untuk software blockchain dibagi menjadi 4. Yang pertama ada protokol konsensus. Protokol konsensus itu aturan yang digunakan oleh semua node dalam jaringan untuk mencapai kesepakatan dalam validitas transaksi. Yang kedua yaitu smart contract, yaitu kode yang berjalan di blockchain dan berfungsi untuk menjalankan perintah secara otomatis dalam kondisi tertentu. Untuk yang ketiga yaitu API dan SDK, yaitu tools pengembangan untuk mengintegrasikan aplikasi eksternal dengan blockchain. Yang keempat ada wallet digital. Wallet digital atau bisa disebut dompet, yaitu untuk menyimpan dan mengelola aset digital seperti dompet Bitcoin dan Ethereum. Yang selanjutnya itu ada brainware. Brainware pun dibagi menjadi 4. Yang pertama-tama ada developer. Developer di sini berfungsi sebagai perancang dan yang mengembangkan jaringan, dan yang mengembangkan juga aplikasi terdesentralisasi yaitu di apps dan smart contract. Yang kedua itu ada node operator. Node operator yaitu individu atau organisasi yang menjalankan node di jaringan blockchain untuk mengamankan dan mendukung operasi jaringan. Yang ketiga yaitu end user. End user di sini yaitu pengguna akhir yang memanfaatkan blockchain sebagai berbagai keperluan, seperti untuk transaksi cryptocurrency, pemungutan suara elektronik, dan penggunaan aplikasi yang berbasis blockchain. Yang terakhir itu regulator dan auditor, yaitu pihak yang berperan dalam mengatur, mengawasi, dan mengaudit sistem blockchain, terutama dalam memastikan kepatuhan hukum dan keamanannya. Oke. Selanjutnya adalah ide penerapan blockchain dalam voting pemilihan umum. Nah, menggunakan blockchain untuk pemilihan umum dapat meningkatkan transparansi, keamanan, dan kepercayaan publik dalam proses voting. Nah, teknologi ini memungkinkan pemilih untuk memberikan suara secara aman, di mana setiap suara dicatat dan diverifikasi dalam jaringan blockchain yang tidak dapat dimanipulasi atau diubah setelah terdaftar. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah dan flowchart konsep dari voting pemilihan umum menggunakan blockchain. Yang pertama itu adalah registrasi pemilih, yaitu pemilih melakukan pendaftaran secara online, lalu diverifikasi oleh pihak sananya, dan pendaftar blockchain akan didaftarkan dan disimpan dan identitasnya akan disimpan dalam blockchain sebagai identitas digital. Lalu setelah pemilih terverifikasi, pemilih yang sudah terverifikasi dapat mengakses platform voting yang terhubung dengan blockchain, bisa melalui web atau aplikasi mobile. Lalu pemilih bisa memilih kandidat. Lalu ketika pemilih memilih, smart contract akan mencatat pilihan mereka secara otomatis dan menyimpan suara tersebut di dalam blockchain. Suara dienkripsi untuk menjaga anonimitas. Lalu pemilih mendapat konfirmasi bahwa suara sudah dicatat di dalam blockchain. Setiap suara yang masuk dicatat dalam blok baru di blockchain. Setiap blok suara diverifikasi oleh node dalam jaringan untuk memastikan keabsahan dan untuk mencegah suara ganda atau double voting. Lalu audit real time, suara dapat diaudit secara real time oleh pihak independen tanpa memengaruhi proses pemilihan. Selanjutnya adalah penghitungan suara. Sistem blockchain secara otomatis menghitung suara yang sudah tercatat. Hasil perhitungan dapat dipublikasikan secara transparan di jaringan blockchain tanpa membuka identitas pemilih. Lalu adalah pengumuman. Setelah waktu voting berakhir, hasil akhir secara otomatis diumumkan berdasarkan data yang tercatat di dalam blockchain. Semua pihak dapat memverifikasi hasilnya secara independen. Lalu pemilu berakhir dengan hasil yang tercatat permanen di dalam blockchain tanpa ada kemungkinan untuk dimanipulasi datanya. Nah, fitur utama penggunaan blockchain untuk voting pemilu
yaitu pertama, keamanan setiap suara dienkripsi dan disimpan secara terdistribusi sehingga sulit untuk diretas atau diubah. Lalu anonimitas, identitas pemilih itu dijaga, sementara suara mereka tetap terverifikasi. Lalu transparansi, semua orang dapat memverifikasi hasil pemilu tanpa mempengaruhi integritas data. Lalu terakhir immutability, suara yang sudah dicatat tidak bisa diubah atau dihapus, memastikan hasil yang akurat. Selanjutnya ada penerapan blockchain untuk anggaran pemerintahan. Nah, jadi kasus korupsi di Indonesia tuh sangat merugikan negara dan masyarakat. Nah, teknologi blockchain ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi korupsi karena setiap transaksi akan dicatat secara permanen dan tidak bisa diubah. Nah, terus di sini udah ada konsepnya. Yang pertama ada pengajuan anggaran. Nah, pengajuan anggaran ini pemerintah mengajukan anggaran dari tiap kementerian atau lembaga. Nah, pengajuan anggaran diverifikasi oleh pihak berwenang. Lalu setelah verifikasi, anggaran tersebut dicatat di dalam blockchain, di mana setiap detail dicatat dengan timestamp. Selanjutnya ada penyetujuan anggaran. Nah, di sini tuh disebut smart contract. Nah, smart contract ini berfungsi sebagai otomatisasi pencairan dana berdasarkan kondisi tertentu. Misal setelah project mencapai 50%, tahap selanjutnya akan dicairkan. Nah, si anggaran disetujui melalui persetujuan multilevel untuk mengurangi risiko manipulasi. Setelah disetujui, pencairan dana dicatat di dalam blockchain. Yang ketiga ada pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyek itu dana dicairkan secara bertahap berdasarkan kemajuan proyek. Setiap transaksi akan tercatat di dalam blockchain untuk memastikan transparansi. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dan evaluasi ini transaksi akan diaudit secara real time. Jika target tidak tercapai, smart contract dapat otomatis menghentikan pencairan dana. Yang terakhir, laporan penggunaan anggaran diunggah ke blockchain dan dapat diakses oleh publik untuk evaluasi transparan. Nah, ini tuh bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih akuntabel, aman, dan bebas dari korupsi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.